baca lagi? Mari kita menyambung buku The Magic of Reality karangan Richard Dawkins di bab ke-9. Apakah kita sendirian? Dengan judul episode Mitos Kehidupan di Planet Lain. Sepengetahuan saya, hanya ada sedikit, kalaupun ada, mitos kuno mengenai kehidupan makhluk asing di tempat lain di alam semesta ini, barangkali karena gagasan mengenai alam semesta yang jauh lebih besar daripada dunia kita sendiri belum begitu lama dikenal manusia. Baru pada 1500-an, para ilmuwan bisa memahami bahwa bumi mengelilingi matahari dan bahwa ada planet-planet lain yang melakukan hal yang sama. Namun jarak dan jumlah bintang, belum lagi galaksi-galaksi lain, tidak diketahui dan tidak terbayangkan sampai zaman yang relatif modern. Dan belum begitu lama juga sejak manusia pertama kali menyadari bahwa arah yang kita sebut atas di salah satu bagian dunia berarti bahwa bagian-bagian dunia yang lain. Sebelum itu, orang-orang berpikir yang namanya atas itu arah yang sama saja dimanapun, ke arah tempat para dewa tinggal di atas langit. Sejak lama ada banyak sekali legenda dan kepercayaan mengenai makhluk-makhluk asing yang janggal di dekat kita seperti setan, jin, hantu, dan lain sebagainya. Namun di bab ini, ketika saya menanyakan apakah kita sendiri, yang saya maksudkan adalah apakah ada bentuk-bentuk kehidupan di dunia lain, di tempat lain, di alam semesta, seperti yang sudah saya katakan. Mitos-mitos mengenai makhluk asing dalam pengertian ini jarang ditemukan di antara suku-suku primitif. Tapi mitos-mitos tersebut justru banyak bertebaran di antara penghuni kota modern. Mitos-mitos modern ini menarik karena tidak seperti mitos-mitos kuno. Kita betul-betul bisa amati waktu mereka bermula. Kita menyaksikan mitos-mitos dihayalkan tepat di depan mata kita. Maka yang tersaji dalam bab ini adalah mitos-mitos modern. Di California pada Maret 1997, kultus religius bernama Heaven Gate menemui akhir menyedihkan ketika ke-39 anggotanya meminum racun. Mereka bunuh diri karena percaya UFO dari luar angkasa akan membawa jiwa mereka ke dunia lain. Ketika itu, komet terang bernama Hale-Bopp terlihat jelas di langit dan kultus itu percaya sebab pemimpin spiritual mereka menyampaikannya kepada mereka bahwa pesawat antariksa asing menyertai komet itu dalam perjalanannya. Mereka membeli teleskop untuk mengamatinya, namun mengembalikan teleskop itu ke toko karena tidak berfungsi. Bagaimana mereka tahu teleskop itu tidak berfungsi? Karena mereka tidak bisa melihat pesawat antariksa itu menggunakan teleskop tersebut. Apakah pemimpin kultus tersebut seorang laki-laki bernama Marshall Applewhite percaya omong kosong yang dia ajarkan kepada para pengikutnya? Barangkali iya, sebab dia ada di antara orang-orang yang meneguk racun. Jadi sepertinya dia memang sungguh-sungguh percaya. Banyak pemimpin kultus sok-sokan membuat agama baru semata agar bisa memiliki para pengikut perempuannya. Namun Marshall Applewhite adalah salah satu di antara beberapa anggota kultus yang sebelumnya menjalani kebiri, sehingga barangkali seks bukan hal utama dalam pemikirannya. Satu kesamaan yang tampak dimiliki oleh sebagian besar orang semacam itu adalah kecintaan mereka akan fiksi sains. Para anggota kultus Heaven's Gate terobsesi pada Star Trek. Tentu saja kisah-kisah fiksi sains mengenai makhluk asing dari planet-planet lain melimpah-limpah jumlahnya. Namun kebanyakan orang tahu bahwa kisah-kisah itu hanyalah fiksi, hayalan, rekaan, bukan catatan mengenai hal-hal yang betul terjadi. Namun ada cukup banyak orang yang dengan teguh, sungguh-sungguh dan bersikeras percaya bahwa mereka pernah diculik, dengan kata lain diabduksi oleh makhluk asing dari luar angkasa. Sedemikian ingin mereka mempercayai itu, sehingga mereka akan percaya bahwa ketika bukti yang ada lemah sekali, misalnya seorang laki-laki percaya dia pernah diculik makhluk asing semata karena dia sering mimisan,
Teorinya adalah makhluk asing memasang mancar radio dalam hidungnya untuk memata-matainya. Dia juga berpikir bahwa dia mungkin keturunan makhluk asing dengan alasan warna kulitnya sedikit lebih gelap daripada kulit orang tuanya. Ada cukup banyak orang Amerika, banyak di antaranya normal-normal saja. Selain soal ini, sungguh-sungguh percaya bahwa mereka pernah dibawa naik piring terbang dan menjadi korban percobaan-percobaan mengerikan yang dilakukan oleh orang-orang kecil bertubuh abu-abu dengan kepala besar dan mata yang sangat lebar. Ada mitologi mengenai penculikan oleh makhluk asing yang sama kaya, berwarna-warni dan terperincinya dengan mitologi Yunani kuno dan dewa-dewi gunung Olympus. Namun mitos-mitos penculikan oleh makhluk asing masih baru dan Anda bisa datangi dan mengobrol dengan orang-orang yang percaya mereka pernah diabduksi. Orang-orang yang tampaknya normal, waras, bisa berpikir jernih yang akan memberitahu Anda bahwa mereka berhadapan-hadapan muka dengan makhluk asing. Betul-betul memberitahu Anda seperti apa sosok makhluk asing itu dan apa yang mereka katakan sewaktu melakukan percobaan-percobaan jahat mereka dan menancap-nancapkan jarum ke tubuh manusia. Susan Clancy adalah salah satu dari beberapa ahli psikologi yang telah melakukan penelitian terperinci mengenai orang-orang yang mengklaim bahwa mereka pernah diabduksi. Tidak semuanya memiliki ingatan jelas mengenai peristiwa itu. Mereka menjelaskan itu dengan mengatakan bahwa tentunya para makhluk asing telah menggunakan suatu teknik keji untuk menghapus ingatan setelah selesai melakukan percobaan dengan tubuh mereka. Terkadang mereka mendatangi seorang ahli hipnotis atau psikoterapis yang membantu mereka mengembalikan ingatan yang hilang. Membicarakan soal ini, mengembalikan ingatan yang hilang adalah masalah lain yang juga menarik. Sewaktu kita pikir kita mengingat sesuatu kejadian sungguhan, kita mungkin sudah mengingat sesuatu kenangan yang lain, dan demikian seterusnya, sampai ke apa yang mungkin aslinya merupakan kejadian sebenarnya ataupun yang bukan. Ingatan dari ingatan bisa semakin terdistorsi. Ada bukti bagus bahwa sebagian ingatan kita yang paling jelas sebenarnya merupakan ingatan semu, dan ingatan semu dapat dengan sengaja ditanamkan oleh orang terapis yang tidak berniat baik. Sindrom ingatan semu membantu kita memahami mengapa setidaknya sebagian orang yang berpikir mereka pernah diabduksi oleh makhluk asing mengaku memiliki ingatan yang sedemikian jelas mengenai kejadian itu. Yang biasa terjadi, seseorang menjadi terobsesi dengan makhluk-makhluk asing akibat membaca kisah-kisah di surat kabar mengenai abduksi lain yang katanya terjadi. Seringkali, seperti telah saya katakan, orang-orang itu merupakan penggemar Star Trek atau cerita-cerita fiksi sains lainnya. Ada fakta mencolok bahwa makhluk asing yang mereka pikir pernah mereka temui biasanya terlihat mirip sekali dengan makhluk asing yang digambarkan dalam seri televisi terbaru mengenai makhluk asing. Dan biasanya para makhluk asing itu melakukan percobaan seperti yang ditampilkan di televisi. Hal berikutnya yang mungkin terjadi adalah orang itu terserang pengalaman menakutkan yang disebut paralisis tidur. Gangguan ini umum terjadi. Anda mungkin pernah mengalaminya sendiri, dan saya harap kalau hal itu terjadi pada Anda, rasanya tidak lagi begitu menyeramkan karena Anda sudah mendapatkan penjelasan dari saya sekarang. Normalnya, sewaktu kita tidur dan bermimpi, tubuh kita mengalami paralisis atau kelumpuhan. Menurut saya itu adalah untuk mencegah otot-otot kita bekerja sesuai dengan yang terjadi dalam mimpi kita agar kita tidak sampai tidur berjalan. Walaupun tentu saja tidur berjalan terkadang terjadi. Dan normalnya sewaktu kita terbangun dan mimpi itu lenyap, paralisis itu juga hilang dan kita pun bisa menggerakkan kembali otot-otot kita. Namun terkadang ada penundaan antara kembalinya kesadaran benak kita dan kembalinya kemampuan otot-otot kita bergerak, dan itulah yang disebut paralisis tidur. Memang menakutkan, seperti yang bisa Anda bayangkan. Kita sudah terbangun dan
kita bisa melihat tempat tidur kita dan segala sesuatu di dalamnya, namun kita tidak bisa bergerak. Paralisis tidur seringkali disertai halusinasi menakutkan. Orang merasa dikelilingi oleh bahaya menakutkan yang tidak bisa mereka sebutkan. Terkadang mereka bahkan melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada, dan juga seperti dalam mimpi, bagai sang pemimpi hal-hal itu terlihat nyata. Nah, kalau kita melihat halusinasi sewaktu terserang paralisis tidur, akan seperti apakah halusinasi itu? Seseorang penggemar fiksi sains modern mungkin sekali melihat orang-orang kecil berwarna abu-abu dengan kepala besar dan mata lebar pada abad-abad sebelumnya. Sebelum ada fiksi sains, halusinasi yang diperoleh oleh orang-orang berbeda-beda. Mereka melihat the demit atau seringkali serigala jadi-jadian, vampir penghisap darah, atau kalau beruntung malaikat bersayap yang cantik. Intinya, apa yang orang lihat sewaktu mengalami paralisis tidur bukan betul-betul ada, melainkan ditarik dalam benak dari rasa takut masa lalu, legenda, atau fiksi. Bahkan meskipun mereka tidak berhalusinasi, pengalaman itu sendiri menakutkan sehingga ketika mereka akhirnya terbangun, korban paralisis tidur seringkali percaya bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi kepada mereka. Bila Anda sebelumnya sudah takut pada vampir, sesudah bangun mungkin Anda yakin sekali bahwa vampir penghisap darah telah menyerang Anda. Bila Anda sebelumnya telah percaya abduksi oleh makhluk asing, bangun-bangun, saya mungkin percaya bahwa saya diabduksi dan ingatan saya kemudian dihapus oleh makhluk asing. Hal berikutnya yang biasanya terjadi kepada korban paralisis tidur adalah bahwa bahkan bila mereka sebenarnya tidak berhalusinasi soal makhluk asing dan percobaan-percobaan mengerikan pada saat itu, upaya mereka rekonstruksi dengan penuh ketakutan akan apa yang mereka curigai telah terjadi malah membentuk ingatan semu. Proses itu sering dibantu oleh teman dan keluarga yang dengan bersemangat mendesak mereka untuk memberikan keterangan yang semakin terperinci mengenai apa yang terjadi, dan bahkan mendorong mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah, apa ada makhluk asing di situ? Warnanya apa? Apakah mata lebar sekali seperti dalam film-film? Dan bahkan pertanyaan-pertanyaan bisa jadi cukup untuk menanamkan atau melekatkan ingatan yang semu. Kalau kita pertimbangkan ini, tidak heran bahwa jejak pendapat pada tahun 1992 menyimpulkan bahwa nyaris 4 juta orang Amerika pikir mereka pernah diabduksi makhluk asing. Teman saya, ahli psikolog Sue Blackmore, menyebutkan bahwa paralisis tidur kemungkinan besar juga merupakan penyebab hayalan-hayalan mengerikan zaman dahulu. Sebelumnya, gagasan mengenai makhluk asing dari luar angkasa menjadi populer. Pada zaman pertengahan, orang-orang mengaku didatangi pada tengah malam oleh inkubus, setan laki-laki yang mendatangi korban perempuan untuk berhubungan seks dengannya, atau sukubus, setan perempuan yang mendatangi korban laki-laki untuk berhubungan seks dengannya. Salah satu efek paralisis tidur adalah bahwa bila kita mencoba bergerak, rasanya seolah-olah ada yang menindih kita. Ini bisa dengan mudah diartikan oleh korban yang ketakutan sebagai serangan seksual. Legenda di Newfoundland menyebut soal Old Hag yang mendatangi orang-orang di malam hari dan menindih dada mereka. Dan ada lagi legenda di Indochina mengenai hantu kelabu yang mendatangi orang-orang saat gelap dan melumpuhkan mereka. Jadi, kita punya pemahaman yang baik mengenai mengapa orang-orang percaya mereka pernah diculik makhluk asing, dan kita bisa mengaitkan mitos-mitos modern mengenai abduksi makhluk asing dengan mitos-mitos yang terlebih dahulu mengenai inkubus dan sukubus yang haus seks, atau vampir dengan gigi taring panjang yang bertandang pada malam hari dan menghisap darah kita. Tidak ada bukti bagus sama sekali bahwa planet ini pernah dikunjungi oleh makhluk asing dari luar angkasa, ataupun juga oleh inkubus, sukubus, atau setan jenis apapun. Namun masih tersisa pertanyaan mengenai apakah sebenarnya ada makhluk hidup di planet-planet lain.
hanya karena mereka belum pernah mengunjungi kita, bukan berarti mereka tidak ada. Bisakah proses evolusi yang sama atau bahkan proses yang sangat berbeda yang barangkali hanya sedikit menyerupai evolusi kita telah berlangsung di planet-planet selain planet kita? Bersambung ke subbab fakta mengenai sebenarnya adakah kehidupan di planet lain? Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.